Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi kelas 6B, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Ya, biasanya pada materi kelas 6 jenis-jenis paragraf itu satu, ada paragraf narasi. Paragraf narasi itu adalah paragraf itu cerita di mana ada tokohnya, ada alurnya, ada latar atau settingnya. Contohnya begini, pada suatu hari saya dan ibu pergi ke pasar. Ketika sampai pasar, terlihat pasar itu sangat sepi. Hanya beberapa pengunjung datang ke pasar itu. Hal ini disebabkan karena adanya wabah corona. Saya dan ibu belanja beberapa kebutuhan pokok. Ini ada paragraf narasi. Kemudian yang kedua itu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi itu mendeskripsikan, menceritakan tentang sesuatu, menceritakan ciri-cirinya. Ya, Bapak contohkan ini, udah Bapak bawa boneka ini, Bapak ingin membuat contoh paragraf deskripsi. Ya, ini contohnya nih, paragraf deskripsi itu buatlah paragraf deskripsi itu sesuai dengan apa yang kamu lihat, tidak boleh menambah-nambah. Ya, ada sebuah boneka kelinci. Boneka kelinci itu mempunyai telinga yang panjang, kemudian kedua tangannya juga panjang, sedangkan kakinya panjang tapi besar di bawah. Ya. Kedua tangannya berwarna ungu, kepalanya berwarna pink dan putih, kemudian kakinya berwarna ungu dan sebagian loreng-loreng. Kemudian badannya juga berwarna pink sebagian dan ungu juga sebagian, ya. Kemudian hidung boneka itu mancung. Matanya terletak tepat di atas hidung. Biasanya boneka itu sangat cantik, tetapi sayang, di dekat matanya terdapat coretan-coretan tinta. Ini adalah contoh daripada paragraf deskripsi. Ingat ya, paragraf deskripsi itu menceritakan apa yang ada pada benda itu, menceritakan ciri-cirinya. Ingat, paragraf deskripsi menceritakan ciri-cirinya, ditulis secara runtut, ya, secara berurutan, ya. Kemudian selanjutnya itu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu berisi tentang paparan. Ya, kebanyakan paragraf eksposisi itu menyatakan sesuatu yang berkaitan, bisa menambah wawasan baru, ya. Misalnya kayak kamu membaca buku-buku pelajaran itu dikemas, itu namanya paragraf eksposisi. Kamu membaca berita-berita di koran, itu namanya paragraf eksposisi, ya. Jadi yaitu paragraf narasi, yaitu paragraf yang isinya itu cerita, baik cerita fiktif, kebanyakan cerita fiktif, cerita khayalan seperti contohnya dongeng, legenda, fabel, cerita tentang binatang, kemudian cerita mite, ya, ada
kaitannya dengan peri-peri, cerita Cinderella, bawang merah, bawang putih, itu namanya paragraf narasi. Kemudian paragraf deskripsi, paragraf yang menceritakan ya, menceritakan ciri-ciri sehingga bisa di dalam otak kita bisa terbayangkan bentuknya, bisa kita bayangkan wujudnya ya. Kemudian paragraf eksposisi berisi paparan seperti yang ada dalam buku-buku teks, itu namanya paragraf eksposisi. Kemudian yang terakhir yaitu paragraf persuasi, dari kata bahasa Inggris shoot yang artinya membujuk ya, persuasi itu mengajak ya, intinya di akhir paragraf biasanya oleh karena itu marilah kita menjaga lingkungan kita supaya bersih. Ya, itu namanya paragraf persuasi, di mana mengajak orang untuk melakukan sesuatu ya. Jadi Bapak rasa cukup sekian, semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat ya. Jangan lupa ditonton ya, karena kita ini tidak libur tapi edisi belajar di rumah. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian supaya kita selamat dari wabah corona. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.